Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gue mau sedikit cerita tentang apa yang ada di media sosial saat ini. Yang pertama, berita tentang KDRT. Yang kedua, berita semalam tentang ramainya korban yang meninggal di Stadion Kanjuruhan selepas laga pertandingan Aremania dengan Persibaya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang KDRT yang ada di berita-berita saat ini. Sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan sedikit pun tentang kekerasan dalam rumah tangga. Cuman tidak sedikit para korban yang ada dan merasakan hal itu. Dan sebenarnya di perundang-undangan di negara kita pun KDRT itu udah sangat sekali dilarang, dikecam keras atas para perilaku kekerasan rumah tangga yang sering kali terjadi di kehidupan yang ada di sekitar kita. Cuman kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bantu buat para korban yang lagi mengalami KDRT tersebut. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu di Islam ada dengan alasan nusuj. Jadi jadi nusuj itu apa sih sebenarnya? Nusuj itu awal katanya berasal dari nazaya, yanzuyu, yansuzu, nasazan, wa nusuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bersikap kasar di antara sikap suami ataupun ke istrinya, ataupun sebaliknya dari istri ke suaminya. Perilaku-perilaku ini tuh sering banget kita dapati, sering banget kita temui baik di tetangga, baik di keluarga, ataupun mungkin dari kehidupan kita sendiri. Kita bahas satu persatu. Nusuknya istri itu ketika dia keluar dari rumah dengan nada yang tinggi, dengan hal-hal yang tidak semestinya. Terus bagaimana tentang nusuknya suami? Nusuknya suami itu ketika membiarkan istrinya keluar dengan nada tinggi atas perilaku suaminya, dan suaminya tidak menahan ketika si istrinya keluar. Hal-hal seperti ini seringkali kita temui. Hal-hal seperti ini mungkin sudah kerap terjadi di sekitaran kita. Maka dari itu tidak sedikit para pasangan-pasangan muda baru yang baru menikah, yang mereka berpikir menikah itu segampang dan senikmat yang mereka bayangkan. Karena menikah sendiri pun adalah hal besar, ibadah besar. Setan pun menghalang, tidak menyukai adanya pernikahan. Makanya tidak sedikit para pasangan-pasangan muda ini sering terjadi KDRT ataupun kasus-kasus yang lain pada pernikahan usia muda. Maka dari itu, banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang perlu kita pahami tentang pernikahan itu sendiri. Makanya beberapa orang memilih untuk memahami dulu apa arti dan makna di pernikahan itu sendiri. Tidak sedikit pula teman-teman yang lebih menahan diri kalau misalnya belum pas dan atau belum siap ketika ingin masuk ke jenjang tersebut. Makanya jangan sering-sering nanya kapan nikah, udah ada jodohnya, belum jodohnya. Karena setiap orang ada hal-hal yang
perlu dipikirkan ke hal tersebut. Karena pernikahan itu bukan sekedar ijab kabul selesai, resepsi, hidup bareng. Karena pernikahan nggak kayak gitu. Banyak yang dari kita takut karena nikah, atau bukan takut sih, belum sampai ke jenjang pernikahan itu karena hal tersebut. Karena beberapa orang perlu paham. Karena yang dikhawatirkan ya seperti ini, kasus-kasus yang seperti ini yang tidak dibenarkan, cuman seringkali terjadi adanya emosi-emosi yang meluap sehingga adanya kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Oke, kita skip mengenai KDRT ini. Semoga kasus-kasus yang seperti ini segera hilang lah, atau bisa membatasi. Jadi keras dalam memberitahu, keras, intinya komunikasi. Selagi komunikasinya masuk, selagi komunikasinya bisa terjalin, insya Allah segala sesuatu hal pun bisa berjalan dengan baik pula. Oke, kita skip mengenai kasus yang kedua yang semalam terjadi. Para korban yang ada, update terakhir itu korban yang ada sekitar 127 orang. Turut berdukacita atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan antara Arema dan Persibaya. Kasus ini bukan sekali dua kali terjadi di sepak bola kita. Ini bukan salah siapapun, bukan salah panitia pelaksana, bukan salah pemerintah, bukan salah PSSI, bukan salah supporter, bukan salah siapapun. Ini salah kita bersama. Karena animo supporter Indonesia itu sangat besar, mencintai klub-klub yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi tidak sedikit para supporter yang hadir ke stadion itu dengan rasa yang besar pula, rasa ingin menang timnya, sehingga tidak terima jika tim yang didukungnya kalah. Jadi mulai hari ini, ayo kita sama-sama perbaiki kultur yang ada di Indonesia ini. Baik itu kultur bahasa, cara mendukung, dan bagaimana cara kita menerima kekalahan itu sendiri. Mulai dari diri sendiri deh. Apapun yang ada, apapun yang kita dapat, hal-hal yang sudah terjadi di hidup ini, belajar dari hal kecil itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi korban-korban gara-gara adanya pertandingan sepak bola. Karena sepak bola bukan hanya tentang tiket, bukan hanya tentang bersorak ria dalam stadion, tapi sepak bola juga tentang nyawa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.